Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mungkin semua kita sudah dengar maupun membaca. Minggu lalu polisi menangkap 700 triliun uang palsu di kampus UIN Alauddin Ujung Pandang atau Makassar. Rektor dengan sejumlah pegawainya ikut diamankan. Sampai saat ini sudah 17 orang ditangkap polisi. Lalu apa hubungan cerita ini dengan Yusuf Mansur? Pertama kita lihat, memang ya itu dinilai oleh polisi sendiri, cara dia mencetak uang palsu itu cukup canggih, bahkan sangat canggih. Itu X-ray yang biasa untuk mendeteksi uang itu tidak bisa membedakan ini uang palsu apa uang asli. Cuma ada yang mengatakan ketika di store ATM BCA itu tim detektornya itu menolak. Itu aja. Tapi yang jelas uang ini sebagian besar sudah beredar di masyarakat. Nah, kalau kita lihat ada yang mempertanyakan kapan Yusuf Mansur ditangkap. Kita tanya kasusnya apa? Kasusnya pasti uang palsu atau dugaan uang palsu. Loh. Apa hubungannya nih? Apa memang Yusuf Mansur telah mencetak uang palsu? Kalau kita lihat, ada satu di antara dua ini, dua-duanya dia melanggar itu Yusuf Mansur. Pelanggaran pertama, dia pernah membuat video, jejak digitalnya ada. Dia katanya telah menyulap uang atau bikin uang dari daun. Di daun katanya dia robah jadi duit dengan modal salawat. Yang disebut biar bisa bayar itu berapa duit? 23 miliar rupiah. Ya, saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercanda ini. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Enggak, buat saya enggak bercanda. Asli. Jumlahnya enggak tanggung-tanggung. 20 miliar. Wah, ini sudah pasal ini. Kalau benar dia telah merubah daun jadi duit, wah itu bisa dianggap juga telah menggandakan uang atau memproduksi pasti uangnya uang palsu atau setidaknya bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku di negara. Dia telah menimbulkan gejolak sosial gitu. Coba dia bikin uang katanya dari daun. Lalu persoalannya kenapa polisi tidak menangkap? Ini berbahaya gitu. Yang syafaat itu mengeluarkan duit dari kantongnya nggak habis-habis, itu dilaporkan ditangkap. Ternyata itu hanya permainan sulap belaka. Penipuan yang juga merugikan masyarakat jumlahnya miliaran. Jadi Yusuf Mansur kalau benar dia telah merubah uang, membaca salawat lah apalah gitu, dari daun sejumlah 20 miliar, lantas dari uang itu dia bayar hutangnya, itu kan biasanya uang itu pasti uang yang bukan dari pemerintah, itu pasti uang palsu. Dia kena pasal gitu, harus ditangkap itu mestinya, karena itu terbuka gitu. Sama ini dukun gitu, katanya dia telah bunuh orang 20 orang gitu. Itu mestinya polisi harus segera menangkap. Tidak perlu menunggu laporan, karena itu sudah masuk kasus pidana. Yusuf Mansur dengan kasus tadi itu, polisi juga harus turun tangan mestinya. Itu kalau yang pertama, dia benar telah membayar utangnya dari daun, atau daun dia sulap, baca salawat, jadi duit. Yang kedua, kalau yang pertama tidak benar, berarti Yusuf Mansur itu memang juga seorang penipu. Kenapa? Dia telah membuat kebohongan publik atau telah membohongi orang seolah-olah dia punya kemampuan yang luar biasa. Itu mestinya juga ditertibkan. Ya kan? Jadi selain dia membawa isu-isu agama, soal-soal agama, itu perbuatannya itu melanggar hukum.
Melanggar hukum lah. Jadi kalau polisi mau sebenarnya itu cepat aja. Di Makassar aja tuh yang organisasi kita bilang rapi lah ya. Benangnya saja itu nggak bisa dideteksi gitu. Itu dia kerjakan secara profesional. Hanya melanggar hukum. Karena tidak boleh satu orang pun atau yayasan apapun, lembaga apapun mencetak uang di luar uang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang sah. Nah, biasanya yang diserahkan cetak uang itu perusahaan misalnya Peruri. Ya kan? Peruri. Atau pernah juga dulu di awal-awal reformasi pemerintah mencetak uang di Australia. Itu ada nilai secret. Nah, ini di kampus. Dia pesan mesin dari Cina, mesinnya pun dinilai orang juga sangat canggih, lalu dia cetak uang. Dari bukan hanya uang rupiah, tapi juga uang dari berbagai negara. Ada Korea Selatan, won, kita nggak tahu apa dolar Singapura juga dia palsukan gitu. Nah, Yusuf Mansur melalui doa, melalui salawat, katanya dia sudah membayar hutangnya dengan daun yang jumlahnya 20 miliar. Coba dilihat itu kasus atau jejak digitalnya. Itu jelas sebuah statement yang menyesatkan. Harusnya didalami benar apa enggak. Kalau benar, itu pasalnya berlapis. Gitu. Kalau enggak, dia kena pasal membohongi orang. Itu kena pasal penipuan publik. Lalu sebenarnya kalau dua-duanya nggak benar, dia nggak diapa-apain gitu. Kita sangat menyayangkan. Tapi yang jelas, statement itu mungkin ya tujuannya untuk membohongi jemaah masjid kota wisata yang telah dia raup uangnya 55 miliar. Lantas Yusuf Mansur ingkar, tidak mengakui, bahkan memfitnah jemaah-jemaah itu. Padahal jemaah itu tahu dan yakin seyakin-yakinnya itu Yusuf Mansur telah melakukan tindakan pencucian uang atau money laundry. Di uang yang dia dapat dari jemaah masjid kota wisata sejumlah 55 miliar itu dia gunakan untuk membeli tanah, lalu di atas tanah itu dia bangun warung steak yang jumlahnya cukup banyak. Ini tahun 2009 loh ya. Harga-harga dengan sekarang mungkin sudah naik. Kalau harga tanah di tempat-tempat strategis itu mungkin 3 kali lipat. Minimal itu 2 kali lipat. 100%. Mungkin juga 200% gitu. Itu yang dia lakukan. Jadi untuk mengelabui orang ya memang kerjaan Yusuf Mansur kan tipu sana tipu sini aja. Statementnya senantiasa bohong. Dan dia kalau ada orang bertanya apa dia nggak takut tuh nipu sana nipu sini ya. Jangan kan dia tidak ada kenal takut. Dia isunya itu menjual agama. Nabi aja juga dijual sama dia nih. Nabi dijual gitu. Semua juga akan dia jual asal dia dapat duit. Nah, statement terakhir itu rupanya ada implikasi hukum. Nah, ini kita minta kepada pihak terkait supaya ini diproses secara hukum. Karena statement dia, gitu. Kita kan nggak tahu juga, ya kan, sejauh mana yang kita dengar ada statement dia. Dia katanya telah menyulap daun menjadi duit. Pertama sebenarnya nggak mungkin lah benar. Gitu. Mana ada daun bisa dirubah menjadi duit. Kalau sulap, mungkin nampak di pandangan mata orang secara kasat mata itu benar, tapi begitu berapa saat kemudian kan dia daun juga gitu. Nah, Yusuf Mansur membayar katanya membayar hutangnya kepada siapa? Cash kah? Kalau cash pasti nanti berubah menjadi daun lagi. Atau dia mentransfer melalui bank. Kalau transfer berarti uang palsunya tadi itu bisa masuk di teller bank gitu, ya kan? Teller tidak bisa membedakannya kalau dia menyetor langsung. Tentu ini menimbulkan kegaduhan, menjual-jual isu agama, lalu menyerempet kepada kasus kriminal. Jadi satu di antara dua itu Yusuf Mansur bisa kena pasal kriminal, melanggar undang-undang negara.
Jadi bisa kalau saya polisi ini ya, itu pasti kita telusuri ada atau tidak ada pengaduan dari masyarakat. Karena statement dia yang tersebar kepada publik itu sudah cukup sebagai bukti awal bahwa dia melakukan tindakan pelanggaran. Ya, jadi data berikutnya, warung steaknya duitnya dari mana? Tentu saja harus kita minta klarifikasi dari Yusuf Mansur supaya dia tidak dituduh telah melakukan investasi bodong dan melakukan penipuan besar-besaran kepada jamaah masjid kota wisata di Cibubur. Jadi jangan main-main ya. Negara ini hukum pasti akan ditegakkan walaupun banyak juga orang-orang yang ingin menyelewengkan kaedah-kaedah hukum. Itulah yang kasus yang sedang dihadapi oleh Yusuf Mansur. Kita minta dia itu bersikap gentleman dan kesatria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.